Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita baca Alkitab. Saya memberi judul khotbah hari ini, jangan ragu, percayalah kepada Yesus. Matius pasal 28 ayat yang ke-18. Matius pasal 28 ayat 18, firman Tuhan berkata demikian. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Puji Tuhan, haleluya. Saudara kekasih dalam Tuhan, kita harus bangga kita mengikut Yesus. Karena Dia adalah Allah yang luar biasa. Dia adalah anak Allah yang telah datang ke dalam dunia, dan Dia melayani 3,5 tahun, mati, tapi Dia tetap Allah. Karena Dia tidak tinggal di dalam kubur, tapi Dia telah bangkit pada hari yang ketiga. Dan luar biasa, hari ini kita merayakan hari kenaikannya. Dan itu menunjukkan bahwa Dia adalah benar-benar Allah, benar-benar Tuhan. Oleh karena itu, saudara, saya memilih judul ini, jangan ragu, percayalah kepada Yesus. Kenapa, saudara? Karena Dia sendiri mengatakan segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Mengapa Yesus mengatakan hal ini? Karena Dia ingin, saudara, supaya semua muridnya itu betul-betul memahami kekuasaan Tuhan. Supaya semua murid paham betul dan selalu mengingat bahwa Dia berkuasa. Dan supaya semua murid tidak ragu, tapi mereka percaya. Karena kalau Anda baca ayat sebelumnya, rupanya ada murid yang ragu. Sehingga ada yang menyembah Kristus, ada yang tidak, karena masih meragukan. Oleh karena itu Yesus kemudian menyatakan bahwa Dia adalah pribadi yang berkuasa di bumi dan di sorga. Sehingga memaknai kenaikan Tuhan Yesus pada tahun ini, saya ingin supaya semua orang melihat kenaikan Yesus sebagai sebuah fakta bahwa Dia bukan manusia biasa, tapi Dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah yang berkuasa. Oleh karena itu, sebelum Dia naik ke sorga, Dia mengumpulkan para muridnya, lalu kemudian Dia menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa di bumi dan di sorga. Segala kuasa telah diberikan kepadaku di sorga dan di bumi. Saudara, ini adalah sebuah kepastian, sebuah pernyataan yang luar biasa, dan tidak pernah ada pernyataan dari manusia siapapun di dunia ini yang menyatakan hal serupa. Adakah orang selain Kristus yang kemudian memberi pernyataan yang sangat spektakuler, segala kuasa di bumi dan di surga telah diberikan kepada aku? Tidak ada. Hanya Yesus satu-satunya yang menyatakan demikian. Hanya Dialah satu-satunya. Dan pernyataan ini jelas. Dia ingin memastikan siapa Dia yang sesungguhnya. Kita harus bersyukur, kita harus berbangga karena Tuhan yang kita percaya. Bukan Tuhan yang mati dan tinggal di kubur, tapi Dia bangkit, Dia hidup, dan Dia naik ke sorga. Karena memang dari sanalah Dia berasal. Dia adalah makhluk sorga yang telah datang ke dalam dunia untuk mengerjakan karya keselamatan bagi kita. Dan Dia harus kembali ke sana karena memang Dia dari sana. Dia berkuasa. Apa saja
Yesus. Yesus meredakan angin ribut sehingga para murid pun terheran-heran melihat apa yang telah terjadi. Mereka bingung melihat Yesus yang mampu meredakan angin ribut. Dia mampu melakukan itu karena dia berkuasa atas alam semesta. Dialah pencipta segala sesuatu. Alam semesta adalah ciptaannya. Kita baca dalam banyak ayat Alkitab yang menyatakan bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga. Dia adalah pencipta segala sesuatu, termasuk saudara dan saya. Jadi kalau kita masih ragu mengikut Yesus, masih ragu percaya Yesus, naif kita. Dia adalah pencipta segala sesuatu. Alam semesta tunduk kepadanya. Alam semesta ada di dalam kendali Kristus. Dia bukan hanya menciptakan alam semesta, tapi dia memelihara alam semesta. Fakta kita masih bisa ada hidup di alam ini menunjukkan bahwa alam ini terpelihara. Siapa yang memelihara alam ini? Yesus Kristus, pencipta alam semesta, pencipta segala sesuatu. Yang kedua, segala kuasanya menunjukkan bahwa Yesus berkuasa mengampuni dosa. Ini penting untuk saya sampaikan, saudara, karena ini adalah suatu pekerjaan yang paling luar biasa bagi kita. Sebab kita semua sudah berdosa dalam banyak khotbah, dalam banyak pengajaran Kristen, dalam banyak pengajaran firman Tuhan di gereja ini. Anda sudah tahu bahwa kita semua berdosa dan dosa kita tidak bisa diselesaikan oleh kemampuan kita sendiri, oleh usaha kita sendiri. Oleh karena itu kemudian Yesus sebagai anak Allah yang tunggal, Dia datang ke dalam dunia dan menyelamatkan kita lewat karya penebus jadi kayu salib, sehingga dosa kita semua kemudian diampuni. Dan tidak ada orang yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Tapi Yesus melakukan itu, bahwa Dia mengampuni dosa. Kita bisa lihat itu dalam Markus pasal 2 ayat 5 sampai 10. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga dulu beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Itu menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkat batumu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa
Yesus memiliki kuasa atas setan. Lukas pasal 4 ayat 31 sampai 36. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam! Keluarlah dari kepadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Saudara, dia berkuasa atas setan-setan. Aneh kalau orang lebih percaya setan daripada Yesus, padahal setan takluk di bawah kaki Yesus. Setan tunduk kepada Yesus. Itu aneh. Naif kalau kita lebih percaya kepada pikiran-pikiran setan daripada pikiran-pikiran Kristus. Kristus berkuasa atas setan-setan. Bahkan ketika dia dicobai pun semua Anda sudah tahu kan? Iblis mencobai dia. Lalu akhirnya iblis lari terbirit-birit. Dia pergi. Kenapa? Karena Yesus berkuasa. Dalam pelayanan Yesus, dia menemui beberapa kali dengan orang-orang yang kerasukan setan, ya kan? Beberapa kali. Dan setan ketakutan. Setan tidak berani. Setan lari terbirit-birit. Setan pun takut kepada dia. Oleh karena itu, saudara, karena dia juga berkuasa kepada setan-setan, berarti tidak ada lagi yang lebih berkuasa daripada dia. Semua dia berkuasa atas segala sesuatu. Oleh karena itu dia berkata, di bumi dan di sorga dia berkuasa. Saudara mau siapa? Saudara mau percaya siapa? Saudara mau percaya pikiran-pikiran orang-orang postmodern yang dipenuhi dengan pikiran-pikiran setan, atau saudara percaya kepada Kristus dan firman Tuhan? Dia lebih berkuasa dari apapun juga. Dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Yang keempat, Yesus memiliki kuasa atas malaikat. Bahkan atas malaikat Anda bisa baca dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 22, dalam Efesus 1 ayat 20 sampai 22. 1 Petrus pasal 3 ayat 22 berkata, "Yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke sorga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya." Termasuk malaikat. Yesus berkuasa atas malaikat-malaikat. Tidak ada yang lebih tinggi dari dia. Dialah yang berkuasa. Dia Alfa dan Omega. Dia awal dan yang akhir. Dia yang pertama, dia yang terkemudian. Dialah segala-galanya. Dan ini memang ditampilkan oleh Matius, karena Matius memang sedang menunjukkan kepada dunia bahwa Yesus adalah Raja. Dia adalah Raja di atas segala raja. Dia adalah pemimpin yang tidak terkalahkan. Dia adalah pemimpin yang sesungguhnya. Oleh karena itu ayat ini tepat sekali. Matius menggambarkan dia sebagai Raja yang luar biasa, Raja di atas segala raja. Sehingga pernyataan Yesus ini kemudian ditulis oleh Matius. Segala kuasa di bumi dan di sorga telah diberikan kepada. Luar biasa, saudara. Yang kelima, Yesus berkuasa atas segala penyakit. Di dunia ini, saudara, semua penyakit Yesus berkuasa atasnya. Lukas pasal 4 ayat 38 sampai 41, kalau Anda lihat gambarannya, dia menyembuhkan orang sakit, dia menyembuhkan segala penyakit, bahkan di dalam pelayanannya semua penyakit yang dia ketemu sembuh.
yang kusta sembuh. Bahkan ketika dia dalam satu perjalanan kemudian dia bertemu dengan perempuan yang sakit 12 tahun pendarahan, saudara, yang sudah berobat kemana-mana. Lalu kemudian dia mendengar berita tentang Yesus, lalu kemudian dia berjumpa dengan Yesus, dan pada saat dia berjumpa dengan Yesus, kemudian dia bilang, asal jamah saja jubahnya. Jadi dia belum hadap-hadapan dengan Yesus. Dia hanya berkata, asal jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Ketika dia jamah jubah Yesus, saat itu juga dia sembuh. Lalu Yesus bertanya, siapa yang telah menyentuh aku, kan? Karena dia merasa ada kuasa yang keluar dari dirinya, saudara. Bahkan yang tidak hadap-hadapan pun cuma pegang jubahnya, sembuh. Oleh karena itu saya percaya, saudara, kalau Yesus berkuasa atas segala penyakit, maka dalam situasi hari ini Yesuslah yang harus kita percaya. Yesuslah yang harus saudara percaya bahwa Dialah yang sanggup mengatasi segala penyakit, termasuk COVID-19 ini. Kita percaya bahwa Dialah satu-satunya yang bisa menghentikan badai ini, saudara. Karena itu kita harus percaya kepadanya, berharap kepadanya, berseru kepadanya, berdoa kepadanya, karena hanya Dia yang sanggup melakukan itu. Amin. Kita percaya ini, bahwa tidak ada penyakit di dunia ini yang tidak bisa disembuhkan. Semua bisa. Yesus Kristus yang melakukannya. Dialah yang berkuasa. Kalau hari ini juga saudara dimanapun berada, lalu saudara merasa saudara sedang sakit apapun penyakitmu, engkau harus percaya bahwa Yesus berkuasa menyembuhkan segala penyakitmu. Berdoalah kepadanya. Mintalah Tuhan menjamah dimanapun engkau berada hari ini. Minta Tuhan menjamah, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau dulu Dia menyembuhkan segala penyakit, hari ini Dia punya kuasa yang sama. Dia bisa melakukan itu dalam hidupmu, dan engkau akan dibebaskan dari sakitmu, dan engkau akan dipulihkan oleh Tuhan. Saudara harus percaya, tidak sia-sia kita percaya Yesus. Dia Allah yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun juga. Berikut yang keenam, Yesus berkuasa atas kematian. Saudara baca Yohanes pasal yang ke-11. Dia membangkitkan siapa? Lazarus. Lazarus mati apa? Tidur. Tidak mungkin tidur, sudah masuk di kubur berhari-hari, ya. Kalaupun dia hidup, dia masuk di kubur berhari-hari, mati juga dia di situ, ya kan? Jelas dia orang yang sudah mati dan dimasukkan ke dalam kubur. Lalu Yesus datang dan Yesus membangkitkan Lazarus. Fakta Yesus bisa membangkitkan orang mati berarti Dia berkuasa atas kematian. Dan tentu yang paling spektakuler, yang paling hebat adalah dirinya juga sendiri bangkit dari kematian. Amin. Dia membangkitkan orang lain, dan dirinya juga bangkit dari kematian. Dan Dia sudah bilang sebelum Dia mati, Anak Manusia akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dan benar, Dia mati, kemudian Dia bangkit dari kubur. Siapa orang yang bisa begitu? Adakah manusia di dunia ini yang berkata sebelum dia mati, nanti saya akan mati dan hari yang kesekian saya akan bangkit, lalu dia bangkit betul? Ada? Tidak ada. Hanya Yesus. Dan catatan-catatan sebagai peristiwa sejarah kematian dan kebangkitan Kristus itu ada di mana-mana. Tidak hanya dalam kitab suci kita, tapi ada dalam catatan-catatan sejarah dunia yang membuktikan benar-benar Yesus itu sudah mati dan kemudian Dia bangkit. Dan setelah bangkit Dia menampakkan diri kepada para muridnya selama berapa hari? 40 hari, mengumpulkan para muridnya. Kemudian Dia berkata sebelum naik ke surga, segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan
beritakanlah Injil. Amin. Tapi hari ini saya tidak bahas yang sama, saya bahas yang pertama saja. Segala kuasa di bumi dan di surga sudah diberikan kepadamu. Jangan ragu, kau harus percaya. Amin. Jangan ragu, kau harus yakin bahwa Dia adalah Tuhan yang luar biasa, bahwa kita tidak salah memilih Dia, saudara. Tidak salah kita mengikut Dia. Dia sudah memilih kita jauh sebelumnya. Amin, saudara. Dia memilih kita dan puji Tuhan, sekarang kita menjadi percaya kepadanya. Saudara tidak salah mengikut Kristus, karena tidak ada oknum yang lebih hebat, yang lebih besar, yang lebih dahsyat daripada Dia. Dia satu-satunya. Yang terakhir, Yesus berkuasa atas segala kejadian. Atas segala kejadian. Saudara bisa lihat di Yohanes pasal yang kedua, pernikahan di Kana. Apa yang terjadi dengan pernikahan di Kana? Yesus mengubah air biasa menjadi air anggur. Amin, saudara. Dia berkuasa atas segala kejadian. Yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Yang mustahil bisa menjadi nyata di dalam Kristus. Amin. Apapun itu, saudara. Kalau Dia berkuasa menjadikan air biasa jadi air anggur, Dia juga berkuasa menjadikan apapun dalam hidupmu yang belum terjadi bisa terjadi. Amin. Saudara harus percaya itu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang belum kejadian bisa terjadi, saudara. Dia berkuasa atas segala kejadian, atas segala peristiwa, atas apapun Dia bisa buat. Dari yang tidak mungkin menjadi mungkin, dari yang tidak ada menjadi ada, karena Dia adalah Allah. Mana ada manusia punya kemampuan sespektakuler Yesus? Dia Tuhan, Dia Allah, karena hanya Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Berapa yang sudah saya tunjukkan kepada Anda? 7 hal ini sudah merekomendasi bahwa Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah. Naik ke surga pula Dia, ya kan? Dia pergi ke surga, disaksikan oleh para muridnya. Seandainya saudara ada di situ, betapa bahagianya Anda. Sayang memang waktu itu belum zaman multimedia, saudara. Seandainya ada, tidak ada film yang paling spektakuler di dunia ini kecuali Yesus naik ke surga. Amin. Hidup-hidup dulu. Naik hidup-hidup dulu. Saudara harus percaya, kalau Dia bisa naik, Dia akan datang kembali. Amin. Untuk apa Dia kembali? Untuk menjemput saudara dan saya. Amin, saudara. Oleh karena itu hari ini saya ingin beritahu kepada kita semua, saudara. Di mana